Gimana rasanya kalau barang berharga yang kita punya udah lama diambil orang terus kembali lagi jadi milik kita? Pasti seneng kan? Sama nih, kayak berita terbaru di negara kita. Kamu tahu nggak? Kita tuh punya ribuan benda-benda bersejarah. Tapi sayangnya adanya di negeri orang. Nah, kabar baiknya benda-benda itu akhirnya dibalikin lagi ke negara kita. Belum lama ini, pada 10 Juli 2023, Belanda ngembaliin benda-benda bersejarah termasuk artefak milik Indonesia. Untuk objek budaya Indonesia, jumlah yang dikembaliin mencapai 472. Nah, di antara koleksi yang diserahin itu, ada yang namanya harta karun Lombok. Itu tuh harta karun berupa batu permata, batu mulia, emas, dan perak. Selain dari Lombok, benda bersejarah yang dikembaliin juga ada 4 arca dari Singosari, 1 buah keris dari Kelungkung, dan 132 benda seni modern dari Bali yang dikenal dengan koleksi Pitamaha. Tapi kok bisa dibalikin ya? Kenapa bisa sampai di tangan Belanda? Menurut cerita yang disampaikan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid nih, pada masa kolonial dulu, Belanda banyak ngelakuin pengumpulan benda-benda bersejarah dari berbagai daerah di Indonesia dengan beragam latar belakang, mulai dari penelitian, koleksi pribadi, maupun perampasan lewat tindak kekerasan, termasuk ekspedisi militer terhadap penguasa-penguasa lokal di Nusantara. Nah, saat itu sebagian besar benda-benda itu terletak di museum yang ada di Belanda. Mulai dari Rijksmuseum, Museum Kebudayaan Dunia di Leiden, Amsterdam, dan Rotterdam. Sebenarnya ya, kalau secara hak, benda itu ya punya kita. Makanya diusahakan untuk dikembalikan. Tapi kenapa baru sekarang ya dikembaliinnya? Nah, pengembalian benda-benda bersejarah serta artefak milik Indonesia ini bukan hal baru, alias udah ada dari sejak 2019 yang lalu. Di tahun 2019, Belanda udah mulangin 1.500 benda budaya Indonesia dari Museum Nusantara di Delft yang ditutup akibat keterbatasan dana. Terus juga di 2020, Belanda ngembaliin lagi keris milik Pangeran Diponegoro dalam kunjungan Raja dan Ratu Belanda. Emang gimana sih awal pengembalian benda-benda bersejarah ini? Jadi menurut info yang sama dari Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, asal muasalnya gini, gerakan pengembalian barang bersejarah ini dimulai di Prancis yang mengembalikan sejumlah barang dari era penjajahan ke negara-negara di Afrika pada tahun 2018. Setahun sebelumnya, pada 2017, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan ngembaliin barang-barang yang diperoleh secara paksa ke negara-negara di Afrika dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, jadi ramai kan tuh? Diskusi itu akhirnya bergulir juga di negara-negara di Eropa. Inggris pun mulai berdiskusi, lalu Belanda ikutan juga. Nah, meskipun gerakan itu didukung oleh sejumlah kalangan di Belanda, tapi ternyata proses pengembaliannya cukup panjang. Kenapa benda bersejarah ini pada akhirnya dibalikin ke Indonesia? Ya karena Indonesia sebelumnya udah menyampaikan permintaan untuk dikembalikan. Indonesia minta pengembalian benda bersejarah itu pada musim panas lalu, karena benda-benda ini punya arti penting buat negara. Jadi ya Belanda nggak asal ngasih gitu aja, tapi kita minta dulu ke sana. Nah, bahkan gerakan pengembalian benda bersejarah itu udah sampai masuk program prioritas pemerintah. Namanya repatriasi.
Program ini fokusnya buat ngembaliin benda-benda bersejarah Indonesia yang jadi koleksi museum di Belanda. Makanya koleksi museum di Belanda ini jadi sasaran utamanya. Lalu barang bersejarah apa aja sih yang jadi prioritas? Yang jadi prioritas pengembalian itu merupakan benda yang punya nilai sejarah dan identitas nasional. Contohnya, benda-benda perang yang dipakai buat ngelawan kolonial pada masa itu. Benda lain seperti keris, mahkota, regalia, termasuk naskah kuno pun jadi prioritas. Intinya peninggalan yang bisa jadi simbol ketika ngelawan kolonial zaman dulu. Tapi kenapa sih harus dikembaliin ke negara kita? Mau buat apa? Katanya sih, dengan dibalikinnya benda bersejarah ke negara kita, secara simbolik berarti ngembaliin pride identity atau kebanggaan identitas negara kita. Benda bersejarah itu juga dinilai bisa ngasih peran dalam menentukan gimana sejarah Indonesia di masa lalu. Makanya diperlukan kajian yang cukup mendalam untuk nentuin gimana asal-usul benda itu. Kalau kata pihak Belanda, gini bilangnya. Menurut Sekretaris Negara untuk Kebudayaan dan Media Belanda Gunay Uslu, kesempatan ini bukan hanya tentang pengembalian barang bersejarah, tapi juga mengenai dimulainya kembali periode kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang, baik penelitian, presentasi, dan pertukaran antar museum. Gitu katanya. Kalau menurut kamu gimana guys? Perlu banget gak sih benda bersejarah ini dibalikin ke negara kita? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.